Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji serta rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini masih memberikan pada kita nikmat sehingga kita masih dicukupkan dan dicakapkan dan juga dimampukan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kemudian dilanjutkan dengan yasinan yang mudah-mudahan dinilai oleh Allah sebagai amalan sholihan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam, marilah kita sama-sama junjungkan kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yang mengubah zaman dari jahiliyah menjadi Islamiyah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat, sahabiah, istri-istrinya, tabi'in, tabi'at, semal amsal fal amsal yang selalu memperjuangkan estafeta risalahnya. Sebelumnya izinkan saya untuk mengisi tausiah pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan membawakan atau menjelaskan tentang surat At-Tin. Surat At-Tin itu sendiri berada di juz 30, terdiri dari 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, yang artinya demi tin dan zaitun. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa tin dan zaitun, ada yang berpendapat bahwa tin dan zaitun yang dimaksud dari ayat ini adalah buah. Jadi ada buah namanya tin dan juga ada buah namanya zaitun. Tapi juga ada pendapat lain bahwa yang dimaksud adalah dua gunung yang ada di wilayah Syam, yang dimana dua gunung ini ditumbuhi oleh buah tin dan zaitun. Kemudian di ayat keduanya, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai atau demi bukit Sinai. Dan dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa gunung Sinai atau disebut juga Tur Sinai itu adalah gunung di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Jadi ketika Nabi Musa dalam perjalanan, kemudian Nabi Musa melihat seperti cahaya api di Tur Sinai, di gunung Sinai ini. Kemudian ketika didaki, akhirnya Allah memberikan wahyu, menyampaikan wahyu berupa kitab Taurat. Dari ayat 1 sampai 2 Allah menggunakan kalimat sumpah, watin watur. Berarti ketika Allah menggunakan kalimat sumpah, maka ada sesuatu atau ada pesan yang ingin Allah sampaikan di dalam ayat ini atau surat ini. Misalnya di ayat lain pun ada, misalnya walaili idza saja, walail demi malam, wadduha demi waktu duha, wan najmi idza hawa demi bintang. Di ayat lain pun Allah menyampaikan kalimat sumpah, berarti ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah. Selain itu juga kalimat sumpah adalah sebuah kebiasaan orang-orang Arab. Jadi sebelum Nabi Muhammad, jadi sebelum adanya Rasul, jadi ketika Arab zaman jahiliyah, orang-orang Arab itu bersumpah atas nama Allah. Wallahi, billahi, taulahi. Jadi walaupun orang-orang Arab itu menyembah berhala, mereka ketika bersumpah pakai kalimat Allah. Karena sebetulnya orang-orang Arab itu menyembah berhala karena menganggap Allah itu terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu tinggi zatnya, sehingga menggunakan berhala dengan alasan liyuqarribuna ilallah, supaya lebih dekat ke Allah, supaya bisa di mana-mana ingat Allah, katanya. Alasannya begitu. Padahal pada akhirnya berhala membuat orang-orang Arab menjadi menyimpang ibadahnya, bukan menyembah Allah, akhirnya menyembah berhala. Tapi intinya mereka ketika bersumpah menggunakan nama Allah. Maka ketika Nabi datang, sumpahnya tidak dihilangkan, tapi diminimalkan. Makanya sebetulnya nggak boleh kita bersumpah asal bersumpah.
Kayak misalnya di Indonesia juga ada sering anak-anak zaman sekarang, misalnya ada teman yang ngumpetin barangnya, terus dituduh, sumpah nggak ngumpetin misalnya, itu kan nggak boleh menyebutkan nama Allah kalau misalkan hanya hal-hal yang sepele, kecuali kalau misalkan di persidangan, misalnya ada yang tuduh mencuri, kemudian disidang, kemudian boleh bersumpah. Nah, sumpah boleh digunakan di dalam hal tersebut. Nah, intinya sumpah menyebut atas nama Allah itu tidak boleh ketika dalam hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang sepele. Nah, kemudian lanjut di ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan negeri ini yang aman. Kalau di terjemahannya ada dalam kurung bahwa maksud negeri ini yang aman itu adalah negeri Makkah. Nah, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa kenapa Makkah disebut negeri yang aman? Karena sebelumnya dulu Makkah itu nggak bisa ditinggalin. Jadi Makkah itu sebenarnya adalah sebuah lembah yang nggak ada air, nggak ada tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada hewan tumbuhan yang hidup di sana. Nah, maka dengan ketaatan Nabi Ibrahim, kemudian usahanya Siti Hajar, kemudian mukjizatnya Nabi Ismail, akhirnya Makkah bisa ditinggali dan menjadi tempat yang aman. Nah, kemudian disebutkan bahwa maksud dari wahadzal baladil amin adalah Allah menjadikan Makkah yang tadinya tidak bisa ditinggali menjadi bisa ditinggali dan menjadi tempat yang aman. Bahkan sampai hari ini Makkah menjadi simbol Islam. Kemudian lanjut lagi ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh laqad kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang kalau dalam tafsir Jalalain dijelaskan makhluk yang sempurna. Kalau misalkan makhluk lain, misalnya batu cuma punya jasad, pohon cuma punya jasad, hewan punya jasad sama punya ruh doang, punya dua. Hewan punya jasad dan ruh. Tapi kalau manusia punya 3 unsur, jasad, ruh, dan nafsiyah atau jiwa. Makanya kenapa hewan itu gak ada yang masuk neraka, gak ada yang masuk surga, karena hewan gak punya jiwa, gak punya nafsiyah. Walaupun ada beberapa hewan yang bisa menggunakan pikiran, kan ada beberapa hewan yang emang pinter, karena ada hewan yang emang bisa berpikir. Nah, tapi gak semua hewan punya jiwa, dan manusia hanya manusialah satu-satunya makhluk yang punya jiwa. Nah, makanya kenapa ada manusia itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka, karena punya jiwa. Jadi menurut Luqmanul Hakim, bahwa Luqmanul Hakim itu adalah orang manusia yang soleh, yang namanya dituliskan di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Luqman. Nah, nama panjangnya itu Luqmanul Hakim, nama aslinya. Luqmanul Hakim menyampaikan bahwa manusia itu akan dibagi 3. 1/4 untuk cacing, yaitu jasadnya. 1/4 akan kembali kepada tangan Allah, yaitu ruhnya. Dan 1/4 akan mempertanggungjawabkan dirinya, akan membawa dirinya kepada akhirat, yaitu jiwa atau nafsiyah. Jadi intinya manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu ahsani taqwim. Bahkan di ayat lain walaqad karamna bani Adam, bahwa manusia itu dimuliakan. Bani Adam atau manusia itu dimuliakan. Jadi selain bentuknya sempurna dan juga dimuliakan. Ayat selanjutnya itu summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Di ayat ini ada kalimat asfala. Asfal. Nah, kalau misalkan kita jalanan, kan jalanan itu kan dari aspal. Aspal itu kan sebenarnya warnanya hitam, tapi kenapa jalanan abu-abu? Karena kotor aja, karena berdebu jadi jalanan warnanya abu-abu. Tapi kalau misalkan lagi hujan, habis hujan kan biasanya jalanan jadi hitam, karena emang aspal itu sebenarnya hitam warnanya. Jadi aspal itu adalah bagian bumi yang paling rendah. Jadi kalau manusia, kalau kita ngegali tanah terus sampai dalam, nanti
akan warna hitam, dan itu adalah namanya aspal. Kemudian apa yang dimaksud aspal dalam ayat ini? Nah, dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa maksud aspal di ayat ini adalah bahwa manusia akan mencapai titik terendahnya. Kan kalau aspal itu adalah bagian bumi paling rendah. Nah, maksud dari ayat ini adalah kita manusia akan mencapai titik terendah, ya, yang itu adalah masa tua. Jadi manusia sehebat apapun, sepanjang apapun umurnya, maka ketika memasuki masa tua adalah masa paling rendahnya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat kelima, ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak terputus. Dan ayat ke-6 dan ayat ke-5 itu ada hubungannya. Nah, kemudian dalam tafsir Jalalain pun dijelaskan bahwa ketika manusia itu berbuat amal kebaikan, dari ketika dia mampu membuat amal kebaikan, kemudian dia melakukannya secara istiqomah, maka ketika memasuki asfala safilin, memasuki masa terendahnya, masuki masa di mana tidak mampu melakukan banyak amal kebaikan, Allah tetap akan memberikan pahala, Allah tetap akan memberikan kebajikan kepada orang tersebut. Misalnya sering sholat berjamaah di masjid. Ketika masuki masa di mana nggak bisa lagi ke masjid, nggak bisa sholat berjamaah di masjid, Allah tetap akan memberikan pahala sholat berjamaahnya, walaupun udah nggak pernah sholat jamaah di masjid karena udah nggak mampu. Nah, tapi Allah tetap akan memberikan pahala sholat berjamaah di masjidnya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa falahum ajrun ghairu mamnun. Maka Allah akan memberikan pahala yang ghairu mamnun, tidak akan terputus, pahala yang terus mengalir kalau bahasa lainnya. Jadi kemudian di ayat selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan setelah itu? Setelah semua yang disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa pertama Allah adalah sang pencipta, Allah menciptakan buah tin dan zaitun, kemudian Allah memberikan wahyu berupa Taurat yang membimbing umat Nabi Musa. Kemudian juga Allah membuat Makkah tempat yang tidak bisa ditinggali oleh makhluk hidup, kemudian bisa ditinggali sampai hari ini. Kemudian juga Allah memberikan pahala pada manusia, pada orang-orang yang bahkan sudah tidak bisa melakukan amal kebaikan, Allah tetap akan memberikan pahalanya ketika amal kebaikan itu dilakukan secara istiqomah. Maka dengan semua itu, maka Allah mengatakan bahwa kenapa masih ada orang yang mendustakan hari pembalasan? Padahal nyatanya pada akhirnya ketika manusia mencapai titik terendah atau asfala safilin, maka akan kembali kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim tadi, bahwa jiwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang ada di dunia ini. Apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh jiwa. Jadi karena kalau misalkan ada yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat kita itu akan bentuk manusia, bentuk diri kita itu akan sesuai amalannya. Kalau misalkan amalannya sering mencuri, nanti ada bentuknya sendiri. Dan itu adalah yang dimaksud dengan hari pembalasan. Dan yang menyuruh dan jiwa kita akan membentuk diri kita nanti. Kalau misalkan nanti di akhirat bentukannya hewan, ya berarti perbuatan di dunianya buruk. Nah, kalau misalnya bentuknya baik, maka berarti perbuatan di dunianya baik. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat terakhir, Allah menutup surat At-Tin dengan bacaan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil di antara semua hakim? Jadi yang sebelumnya dijelaskan di ayat kelima dan ayat ke-6, walaupun manusia sudah tidak bisa melakukan amal kebaikan, tapi sebelumnya saat mampu melakukan amal kebaikan masih melakukan secara istiqomah, maka Allah akan memberikan pahalanya secara terus menerus, walaupun udah nggak ngelakuin lagi. Maka
Allah itu disebut di sini adalah hakim yang paling adil di antara semua hakim. Jadi walaupun nanti makanya kita harus memperbanyak amal kebaikan, yang nggak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah. Misalnya baca Al-Quran sehari 1 halaman, sehari 1 lembar, tapi setiap hari rutin. Nah, maka ketika kita udah nggak bisa lagi mengucapkan kalimat Al-Quran, udah nggak bisa lagi baca Al-Quran, Allah tetap akan memberikan pahala baca Al-Qurannya, karena kita sebelumnya selalu istiqomah membaca Al-Quran. Sekian yang bisa disampaikan untuk surat At-Tin. Mungkin ada sedikit waktu untuk menjelaskan bahwa setiap kita itu kan setiap malam Jumat, setiap malam Jumat kita kan yasinan. Ada di dalam Al-Quran disebutkan tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka di sini akan sedikit disebutkan dalil mengapa kita yasinan setiap malam Jumat. Sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Jadi Abu Nuaim wa Anas bin Malik. Jadi ada riwayat lainnya dari Anas bin Malik yang bunyinya man qara'a surah Yasin fi lailatul jum'ah ghufiralah. Jadi barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Itu adalah salah satu dalil mengapa kita membaca Yasin setiap malam Jumat. Karena percuma kalau misalkan kita melakukan sesuatu tapi nggak tahu, misalnya infak, kita nggak tahu dalil infak itu apa, maka perbuatannya nggak bisa disebut sia-sia. Misalnya sholat maghrib, tapi nggak tahu niat sholat maghrib itu kayak gimana, nah, itu sholatnya nggak akan bernilai. Nah, maka dengan ini insya Allah kita akan dengan membaca surat Yasin setiap malam Jumat, insya Allah pahala dosa-dosa kita akan terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.